Salam sehat adik-adik. Kali ini kita akan sama-sama belajar topik lanjutan dari trigonometri dasar, yakni persamaan trigonometri. Baik, langsung saja. Untuk persamaan trigonometri ini ada 3 persamaan umum yang akan kita temui, ya. Yang pertama adalah kalau nanti ketemu dengan sin X sama dengan sin alfa. Oke, sin X sama dengan sin alfa. Maka untuk mencari nilai X-nya itu akan ada 2 cara atau 2 nilai X. Nilai X yang pertama kita dapatkan dari alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Sedangkan X yang kedua kita dapat dari 180 derajat min alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Oke, nah, baik. Lalu untuk yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Kalau untuk cos, maka cara mencarinya adalah ada 2 juga nilai X-nya. Yang pertama nanti X1-nya adalah alfa plus K dikali 360 sama seperti yang sin. Lalu X yang kedua kita dapatkan dari min alfa ditambah K kali 360 derajat. Baik, itu untuk nilai cos. Lalu yang ketiga adalah nilai daripada tangen. Jadi tan X sama dengan tan alfa. Maka nilai X di sini kita bisa dapatkan hanya dengan satu cara aja atau satu macam ya. Kalau yang tadinya 2, kali ini hanya satu saja, yakni nilai X ini kita dapatkan dari alfa plus K dikali 180 ya. Baik. Di sini kita lihat ada nilai K. K itu apa sebenarnya? Nah, K itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat. Bilangan bulatnya bisa positif, bisa negatif, juga bisa 0. Ya, yang pasti dia bukan pecahan. Dia adalah bilangan bulat. Baik. Untuk selanjutnya supaya kita lebih bisa memahami, maka kita coba melihat dengan contoh ya. Belajar dengan contoh. Yang pertama. Nah, contoh yang pertama adalah misalkan diberikan soal sin 2x sama dengan akar 3. 2 sin 2x sama dengan akar 3. Maka sedangkan x-nya itu sendiri berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka yang ditanya nilai x yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah, nah, baik, karena di depan ini ada 2, ya kan, angka 2 atau koefisiennya 2, maka pertama sekali kita lakukan adalah kita bagi 2 atau pindahkan 2-nya ke sebelah kanan dengan cara kita bagi ya. Berarti kan sin 2x sama dengan setengah akar 3. Nah, kita kembali ke trigonometri dasar. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Sin yang bernilai setengah akar 3 adalah sin 60. Maka sin 2x itu nilainya akan sama dengan sin 60 derajat. Oke. Nah, dalam hal ini 2x inilah yang kita anggap sebagai x pada rumus persamaan tersebut. Ya, ini kita anggap x. 60 itulah yang kita anggap sebagai alfanya. Ini ya, sin x sama dengan sin alfa. Berarti 60 ini kita anggap sebagai alfanya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nilai daripada x-nya? Baik, ada 2 ya. Yang pertama kita cari adalah nilai x-nya nanti adalah alfa plus k dikali dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita ambil x-nya itu adalah 2x, ya kan? Berarti 2x sama dengan alfanya adalah 60. Berarti 60 derajat plus k dikali 360. Nah, lalu semuanya kita bagi 2. Berarti ini dibagi 2 jadi tinggal x. Dibagi 2 adalah 30 plus k dikali 180
derajat. Nah, sampai di sini kita masukkanlah nilai-nilai K-nya. Nah, kita mulai nilai K-nya dari 0. Kenapa bukan dari negatif? Ya, karena X-nya berada di antara 0 sampai 360. Kalau saya masukin negatif sudah nggak memenuhi itu pasti ya. Jadi kita masukkanlah K-nya 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya akan, kalau ini 0, berarti X-nya 30 derajat. Oke. Lalu yang kedua, kita masukin K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka nilai X-nya adalah, berarti ini 180. K kali, karena K-nya 1, berarti 140 ditambah 30, jadi 150. Baik. Lalu kalau kita masukkan K-nya 2, apa yang terjadi? Kalau K-nya 2, berarti ini 2 kali 140, jadi 360. 360 ditambah 30 tentunya sudah 390 ya. Nah, 390 itu kita ketahui sudah lebih daripada 360. Berarti yang pertama ini masuk, yang kedua masuk, yang ketiga sudah tidak masuk lagi ke dalam himpunan penyelesaian kita. Nah, sampai di situ berhenti. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua apa? Kita ambil X2-nya ya. Berarti X2-nya adalah 180 derajat min alfa ditambah dengan K dikali 360. Nah, X2-nya kita masukkan adalah 2X ya. Berarti ini 2X sama dengan 180 min alfanya adalah 60 ditambah dengan K dikali 360. Berarti ini 2X sama dengan 180 kurang 60 adalah 120 plus K dikali 360. Sama-sama kita bagi 2 semuanya. Berarti ini X-nya adalah 60 plus K dikali 180. Baik. Kalau sudah dapat rumusan ini, kita masukkan nilai K-nya. Kita masukkan nilai K-nya berapa? Kita masukin K-nya 0. Kalau 0, ini habis, berarti X-nya sama dengan 60 derajat. Ya kan? Nah, sekarang K-nya kita ambil 1 ya. Nah, K-nya 1. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? Berarti ini jadi 180 ditambah 60. Tentunya adalah 240. Nah, sekarang kalau kita masukin K-nya 2. K-nya 2 ini 360. Tambah 60 sudah 420. Jadi artinya yang pertama ini tadi masih bisa memenuhi ya, masuk ke dalam syarat. Yang kedua ini juga masuk, yang ketiga sudah tidak masuk lagi. Oke. Karena itu, himpunan penyelesaian kita adalah 4 ini aja ya. 4 ini saja. Kita mulai dari paling kecil 30 derajat, 60 derajat, 150 derajat, dan terakhir 240 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Saya rasa aman ya untuk kasus ini. Lanjut lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tadi sin, sekarang kita coba untuk cos. Misalkan 2 cos katakanlah 3x plus 15 derajat. Nah, ini sama dengan katakanlah 1. Oke. Nah, berarti nilai X-nya berapa ini? X-nya katakanlah intervalnya dari min V sampai dengan katakanlah V. Nah, X-nya atau himpunan penyelesaiannya apa saja ya. Baik. Sama seperti kasus nomor 1, ini ada koefisiennya, tinggal kita bagi dulu, pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadi cos 3x plus 15 itu akan sama dengan setengah. Cos berapa yang bernilai setengah? Nah, kita balik lagi ke trigonometri dasar. Cos yang bernilai setengah adalah cos 60. Oke, cos 60. Nah, cos 60 berarti sekarang kita bisa sesuaikan. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai alfa, sama seperti di dalam rumusan ya. Nah, untuk mendapatkan nilai X gimana caranya? Ada 2. Yang pertama, kita ambil yang X1-nya adalah
alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X-nya apa? X-nya adalah 3X plus 15. Berarti 3X plus 15 sama dengan alfanya adalah 60. Plus K dikali 360. Lalu plus 15 pindah ke kanan jadi min 15. Berarti 3X sama dengan 60 dikurang 15 adalah 45 derajat. Plus K dikali 360. Lalu tinggal kita bagi 3. Bagi 3 berarti X sama dengan 45 bagi 3, 15 ya. Plus K dikali 120. Oke, nah sekarang tinggal kita cari nilai X-nya dengan cara memasukkan nilai K. Mulailah masukkan K-nya dari, karena ini intervalnya mulai dari min, kita masukinlah dari min 1. Kalau K-nya min 1, X-nya berapa? Min 120 berarti ini. Min 120 ditambah 15 tentunya min 105. Oke. Lalu yang kedua masukin min 2. Berarti ini min 240. Min 240 ditambah 15 tentunya adalah min 225 ya. Min 225. Nah, karena V itu adalah 180, ini min V berarti min 180. Interval kita hanya dari min 180 sampai 180. Nah, ini min 225 sudah tidak memenuhi. Ini masih masuk ya. Nah, oleh karena itu untuk yang minnya kita hentikan. Sekarang kita berbalik arah, kita ambil yang positifnya. Mulai dari 0 dulu ya. Baru nanti ke positif. K-nya 0. Kalau K-nya 0 udah pasti ini habis. Jadi X-nya adalah 15 derajat. Kalau K-nya kita ambil 1, berarti X-nya adalah 120 tambah 15, berarti 135. Nah, kalau K-nya kita ambil 2, berarti ini 240 ditambah 15, X-nya adalah 255. Baik, karena interval kita hanya dari min 180 sampai 180, maka yang terakhir ini sudah tidak memenuhi lagi ya. Yang dua awal tadi masih memenuhi. Oke? Baik. Sampai di sini kita selesai untuk yang pertama. Kita masuk untuk bagian yang kedua. Bagian yang keduanya adalah untuk X yang kedua itu kita bisa dapatkan dari min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ingat tadi alfa X2-nya adalah 3X plus 15, berarti 3X plus 15 sama dengan min 60 derajat ya, alfanya 60 ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 3X sama dengan plus 15 pindah jadi min 15, berarti ini jadi min 75 plus K dikali 360. Lalu ini kita bagi 3 keseluruhannya. Bagi 3 berarti X-nya jadinya min 25 derajat plus K dikali 120 ya. Nah, sampai di sini baru kita masukkan nilai-nilai K-nya ya. Kita masukin dari K bernilai min ya, supaya ada yang minnya. Oke, kalau K-nya kita ambil min 1, berarti X-nya berapa? Ini min 120. Min 120 min 25 berarti min 145. Oke, masih masuk ya. Lalu kita ambil K-nya min 2, berarti ini min 240 min 22 min 25 berarti min 255 ya. Min 255 ini sudah tidak memenuhi lagi ya. Yang pertama masih memenuhi, yang kedua sudah tidak lagi. Berhenti, kita balik arah sekarang, kembali K-nya 0. Kalau 0 ini habis berarti X-nya adalah min 25. Nah, ini masih masuk, kita masukkan lagi K-nya 1. K-nya 1 berarti 120 dikurang 25 tentunya adalah 95. Ini juga masih masuk, ya kan? Lalu yang berikutnya K-nya ambil 2. Berarti X-nya adalah, kalau K-nya 2 ini 240. 240 dikurang 25 adalah 215 ya. Nah, ini sudah tidak memenuhi lagi. Yang dua awal masuk, yang terakhir, yang ketiga sudah tidak masuk lagi. Baik, berarti nilai-nilai X yang memenuhi untuk soal nomor 2 ini adalah ada 3 ini ya. Dan 3 di sini berarti ada 6. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari yang paling kecil.
Yang paling kecil adalah tentunya min 105. Min 145 ya. Min 145, lalu min 105, lalu min 25, lalu 15, lalu 95. Nah, yang terakhir adalah 135. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Baik, karena tadi di sini intervalnya kita pakai dari min V sampai V, maka bisa saja kalau bentuk soalnya nanti adalah multiple choice, di pilihan itu hanya ada dalam bentuk V juga. Oleh karena itu bisa kita ubah. Bagaimana caranya? Baik, tinggal kita ubah aja. Caranya adalah min 145 misalkan ya. 145 kalau diubah menjadi V, caranya adalah dikalikan dengan V per 180. Nah, dikali dengan V per 180. Berarti ini bisa sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 5 ya. Kalau dibagi 5 berarti ini jadi dibagi 5 berarti ini nanti adalah 5 kali 2 10, 4, 5 9 ya. 29 ini bagi 5 berarti jadi kali 3 15 36 ya. Berarti hasilnya adalah 145 derajat itu 29 per 36 V. Nah, lalu kita bisa cari juga 105. Nah, karena di sini min tadi berarti ini juga min ya. Min 29 per 36. Lalu yang berikutnya kalau di sini min 105 derajat, ya udah kalikan lagi dengan V per 180. Sama-sama kita bagi 5 juga ya. Bagi 5 berarti ini nanti hasilnya adalah 21. Ini bagi 5 berarti 36. Ya, atau bisa juga kita sederhanakan bagi lagi, sama-sama bagi 3, ini 7, ini 12 ya. Berarti ini hasilnya bisa saja min 7 per 12 V. Nah, oke. Nah, lalu begitu seterusnya ya. Dengan yang lainnya nanti tinggal kita ubah menjadi V. Baik. Saya rasa bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Untuk yang ketiga ini saya ambil fungsi tangen ya. Fungsi tangen supaya lengkap semuanya. Nah, yang ketiga, katakanlah akar 3 tan. Di sini x min 10 itu sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah berapa nilai x-nya itu katakanlah dari 0 sampai dengan 360. Yang ditanyakan adalah nilai daripada x-nya atau intervalnya ya. Oke, baik. Kita bisa cari dengan cara sama seperti yang tadi. Akar 3-nya pindah ke sebelah kanan jadi pembagian. Berarti tan x min 10 derajat itu sama dengan 1/4 akar 3. Nah, ingat, karena ini bilangan akarnya di bawah bisa kita rasionalkan. Akar 3 per akar 3 ya. Maka setelah kita rasionalkan hasilnya adalah 1/3 akar 3. Baik, tangen berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Ya, tangen yang nilainya 1/3 akar 3 adalah, kembali ke trigonometri dasar, itu sama aja dengan tangen 30 ya.
tangen 30. Baik. Nah, ini sudah masuk ke fungsi dasar kita. Berarti kita anggaplah X min 10 ini sebagai X di sana, 30 itu sebagai alfanya ya. Nah, tinggal kita hitung nilai X-nya. Nilai X-nya adalah kita dapatkan dari X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Baik, X-nya itu apa? X-nya adalah X min 10. Alfanya adalah 30 plus K dikali 180 derajat. Oke, berarti pindahkan ke sini ya. Berarti X-nya adalah 40 derajat plus K kali 180. Nah, sekarang kita masukkan nilai K. Karena K-nya di sini mulai dari 0, berarti kita ambil K yang positif aja ya. K-nya 0, berarti X-nya adalah, ini habis, X-nya 40. Kalau kita ambil K-nya 1, berarti X-nya adalah 220. Kalau kita ambil K-nya 2, berarti X-nya adalah 360 tambah 40, 400. Ini sudah melebihi ya. Jadi yang pertama dan kedua itu masih memenuhi, yang ketiga sudah tidak lagi. Ini memenuhi, ini sudah tidak lagi ya. Maka himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3 ini adalah 40 derajat dan 220 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Baik, saya rasa cukup aman ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya ini adalah pengembangannya. Pengembangannya itu berarti nanti ada kaitannya dengan rumus-rumus trigonometri lainnya ya. Ada kaitannya dengan rumus-rumus trigonometri lainnya. Jadi kita perlu mengaitkannya nanti dengan materi yang lain ya. Nah, baik. Kita coba lihat contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. Nah, untuk contoh keempat ini katakanlah soalnya misalkan kayak gini ya. Cos 2x plus 3 sin x plus 1 itu sama dengan 0. Nah, lalu X-nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, ini yang diminta himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Baik, gimana cara kita menyelesaikan ini? Ya, sebenarnya sama-sama aja seperti nomor 1 sampai 3, tapi nomor 1 sampai 3 ini kan masih sesuai dengan fungsi dasar ya. Nah, kalau ini sudah ada kaitannya. Kenapa kaitannya dengan fungsi yang lain? Kenapa? Karena di sini cos 2x, di sini sin x. Kan berbeda. Fungsinya berbeda, cos dan sin, sudutnya juga berbeda, 1 2x 1x. Bagaimana supaya sama? Berarti harus kita ubah yang besar ini yang cos 2x kita bentuk jadi bentuk sin x. Caranya gimana? Nah, cos 2x itu sendiri kalau kita belajar rumus-rumusnya, maka cos 2x itu bisa dirumuskan sebagai cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bisa juga rumus keduanya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Bisa juga rumus ketiganya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Jadi rumus dari cos 2x itu ada 3. Nah, dari yang 3 ini kita bisa pilih rumus yang mana yang akan kita pakai supaya bisa menyelesaikan soal yang sudah diberikan. Nah, karena cos 2x pasangannya adalah sin, maka kita harus cari dari rumus ini yang ada sinnya juga supaya kita ubah cos 2x ke dalam bentuk sin. Baik, kalau kita lihat rumus pertama dan rumus kedua ini ada sinnya. Hanya bedanya adalah yang pertama ini tetap muncul cos kuadrat, tetap muncul cos. Di rumus kedua sudah nggak ada. Oleh karena itu kita lebih bagus mengambil rumusan yang kedua ini supaya semuanya sama ya, sama-sama sin. Baik, berarti cos 2x ini saya ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti setelah itu ini ditambah dengan 3 sin x ditambah dengan 1 sama dengan 0.
Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti min 2 sin kuadrat X plus 3 sin X plus 2 sama dengan 0. Nah, supaya di depannya enggak min, ini saya kali min semuanya. Dikali min kan berarti 2 sin kuadrat X min 3 sin X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya, ini sin X-nya saya misalkan jadi P. Ya, supaya nulisnya juga nggak panjang-panjang ya. Nah, kalau kita ubah sinnya menjadi P, maka soal ini, rumus ini sekarang berubah jadi 2P kuadrat ya. Sinnya kan ubah jadi P. Berarti 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Lalu inilah yang kita faktorkan. Oke, sekarang kita faktorkan. 2P kuadrat datang dari 2P dikali P. Ini min 2 berarti 1 dikali min 2. Berarti ini min 2 plus 1 ya. Nah, berarti ini kan 2P plus 1 sama dengan 0 atau P sama dengan 2. Inilah hasilnya, ya kan? Atau saya buat gini dulu supaya sama ya. Min 2 sama dengan 0. Berarti di sini 2P sama dengan min 1, P-nya berarti min 1 per 2. Oke, kalau di sini P-nya sama dengan 2. Oke, nah sekarang yang kita butuhkan itu adalah nilai X, bukan nilai P. Nah, di sini yang dapat masih P-nya, berarti harus kita ubah. Tadi P-nya adalah sin X, berarti sin X sama dengan min setengah. Oke. Nah, sekarang sin berapa yang nilainya min? Baik, kita ingat lagi ya materi dari trigonometri dasar. Oke. Di kuadran pertama, ini kuadran pertama ya, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Di kuadran pertama nanti semuanya positif, ya kan? Semuanya bernilai positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Yang ketiga hanya cos yang positif. Tan yang positif ya. Di kuadran ketiga hanya tan yang positif. Kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Nah, lalu ingat lagi supaya mudah ya. Kalau di kuadran pertama ini katakanlah sudutnya alfa. Sudut alfa ini sama dengan 180 min alfa kalau di kuadran kedua. Kalau di kuadran ketiga, alfa ini sama aja dengan 180 plus alfa. Lalu kalau di kuadran keempat, alfa ini sama aja dengan 360 min alfa. Oke, baik. Sekarang coba kita cek ya. Sin X sama dengan min setengah, berarti dia pastinya nanti ada di kuadran kedua dan ketiga. Tapi sebelum itu, coba hilangkan dulu minnya ini, anggap aja tidak ada. Sin berapa yang nilainya setengah? Nah, sama-sama kita tahu sin yang bernilai setengah adalah sin 30. Nah, berarti sudutnya adalah 30. Sudut kalau alfanya itu 30, kita butuh yang di kuadran kedua. Di kuadran ketiga, karena min itu di kuadran ketiga ya, sin yang min di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Berarti sudut 30 di kuadran ketiga sama aja dengan 180 ditambah 30. Berarti 210. Berarti nilai X yang memenuhi di sini adalah 210. Oke. Lalu begitu juga sudut 30 di kuadran pertama sama dengan sudut 360 dikurang 30 di kuadran keempat, berarti 330. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 210 dan juga 330 derajat. Oke. Inilah untuk yang nilai sin yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini singkatnya ya. Kalau mau cara panjangnya ya masuk lagi ke rumusan yang tadi. Jadi sin itu ambil X1-nya alfa plus 360, X2-nya 180 min alfa plus K kali 360. Oke, pasti hasilnya sama. Oke. Nah, sekarang P-nya itu tadi adalah sin X. Sin X sama dengan 2. Sin berapa yang nilainya 2? Nah, sin yang bernilai 2 itu enggak ada. Kenapa? Karena sin itu paling tinggi nilainya 1. Paling rendah min 1. Jadi ini tidak memenuhi. Ya, tidak ada sin yang bernilai 2. Oleh karena itu untuk nomor 4 ini himpunan penyelesaiannya hanya ada 2 ini tadi, yakni 210 derajat dan 330
derajat. Oke. Baik. Itu cara mengerjakan untuk soal nomor 4 ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi soal selanjutnya ya. Misalkan soal kelima. Saya berikan misalkan cos 2x plus cos x sama dengan 0. Nah, ini intervalnya katakanlah 0 sampai 360. Yang ditanyakan nilai x-nya atau himpunan penyelesaiannya. Baik, ini gimana caranya? Ya, masih sama ya. Berarti ini kan fungsi yang berbeda walaupun sama-sama cos tapi sudutnya berbeda. Yang satu 2x, satu x. Nah, bagaimana mengubahnya? Cos 2x ini ubahlah menjadi x. Caranya memakai rumus yang tadi, ada 3. Kita pakai rumus yang ketiga. Kenapa bukan yang pertama? Karena cos ada juga sinnya. Yang rumus pertama ini rasanya nggak bisa kepakai untuk persamaan ya. Ada hal yang lain nanti yang kita bisa pakai untuk rumus yang pertama. Berarti kita pakai rumus yang ketiga. Berarti cos 2x itu adalah 2 cos kuadrat x min 1. Oke. Plus cos x sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. Atau saya ubah supaya bentuk persamaan kuadrat 2 cos kuadrat x plus cos x min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan lebih familiar ya. Sekarang untuk memudahkan kita, saya misalkan P-nya adalah cos x. Maka soal ini berubah menjadi 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, maka nilai P-nya adalah ini 2P, ini P. Min 1 plus 1 ya. Nah, kalau seperti ini 2P min 1 sama dengan 0 berarti P-nya adalah setengah. Atau P plus 1 sama dengan 0 berarti P-nya adalah min 1. Tapi ini kan masih nilai daripada si P. Bagaimana dengan nilai X-nya? Nah, kita kembalikan. P itu adalah cos X. Cos X sama dengan setengah. Nah, kembali lagi. Cos berapa yang nilainya setengah? Nah, cos yang bernilai setengah adalah 60 derajat ya. Nah, ini di kuadran pertama. Cos positif kemudian ada di kuadran keempat. Berarti sudut 60 di kuadran keempat ini sama aja dengan 360 dikurang 60. Berarti sama dengan 300 juga ya. Baik. Itu dari yang pertama. Kemudian dari yang kedua, ini cos X sama dengan min 1. Cos berapa yang nilainya min 1? Nah, mungkin yang kita ingat cos yang bernilai 1. Yang bernilai 1 itu adalah cos 0 ya. Jadi kalau katakanlah di sini 0 derajat, maka di sini 90 derajat, ini jadi 180 derajat, di sini 270 derajat, kembali lagi nanti ke 360 derajat. Nah, jadi kalau nilai cos 0-nya 1, maka cos 180 derajatnya min 1. Demikian juga untuk sin. Sin 90-nya 1, maka sin 270-nya adalah min 1. Berarti cos yang bernilai min 1 adalah cos 180 ya. Maka di sini nilai X yang memenuhi adalah 180 derajat. Oke, berarti sudah ketemu semuanya. Himpunan penyelesaiannya adalah dari yang paling kecil 60 derajat, lalu 180 derajat, lalu 300 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Baik, saya rasa bisa difahami ya untuk kasus ini. Baik, kita sekarang lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, kalau misalkan ini saya hapus ya. Atau ini juga sudah bisa dihapus karena sudah kita ingat ya. Nah, coba kita lihat lagi yang berikutnya. Contoh selanjutnya. Kalau nanti ada bentuk seperti ini, contoh yang ke-6. Nah, misalkan sin kuadrat X min sin X
plus 1/4 sama dengan 0. Nah, lalu X-nya itu berada di antara V per 2 sampai dengan V. Oke, sampai dengan V. Lalu, yang ditanyakan berapa nilai dari cos X-nya. Baik, kalau seperti ini gimana caranya? Oke, tinggal kita lihat nih, ini kan sin. Ini sin, sudah sama-sama sin. Berarti langsung kita misalkan aja ya. Kita misalkan P-nya adalah sin X. Berarti ini kan adalah P kuadrat. P kuadrat min P plus 1/4 sama dengan 0. Lalu tinggal kita kali 4 ya. Kita kali 4 berarti 4P kuadrat min 4P plus 1 sama dengan 0. Oke, lalu kita faktorkan, hasilnya adalah 2P, 2P. Ini min 1, min 1. Oke, berarti nilai P adalah 2P min 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan setengah. Ini sama ya, berarti P sama dengan setengah. Yang kita butuhkan kan bukan P, tapi nilai X, berarti kita kembalikan. P itu adalah sin X. Sin X adalah setengah. Oke, sin X-nya setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin yang bernilai setengah adalah 30. Cuman perhatikan, ini kan V per 2 sampai V, berarti 90 sampai 180. 90 sampai 180 itu ada di kuadran kedua ya. Berarti sin yang bernilai setengah di kuadran kedua adalah sin 150. Kan tadi ya di kuadran pertamanya 30, di kuadran kedua kan berarti 180 dikurang 30, berarti 150 derajat. Nah, inilah hasilnya. Atau kalau kita mau ubah ke dalam bentuk V, berarti tinggal nanti ini kita kalikan dengan V per 180. Sama-sama kita bagi 30. Kalau bagi 30 ini jadi 5V ya. 5V per bagi 30, 6. Ya, berarti 5 per 6 V. Oke, baik. Inilah hasilnya ya. Lalu yang berikutnya, kita coba cari lagi ya soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah katakanlah tangan ya sekarang ya. Baik, contoh ke-7. Contoh ke-7. Contoh ke-7 ini ada 2 tangan kuadrat X plus 3 tan X min 2 sama dengan 0. Lalu X-nya juga ada di antara V per 2 sampai dengan V. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dari sin X ditambah cos X. Nah, ya langsung saja kita misalkan ya. Ini kita misalkan P sama dengan tan X, berarti ini menjadi 2P kuadrat plus 3P min 2 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan. Maka 2P dikali P min 2 itu plus 2 min 1 ya. Berarti P-nya P-nya adalah setengah atau P sama dengan min 2. Oke. Nah, P itu kan tan ya, kita kembalikan ke asalnya, berarti tan X sama dengan setengah. Ini tan X sama dengan min 2. Nah, perhatikan, karena intervalnya nilai X itu ada di antara 90 sampai 180, berarti ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua tan harus bernilai negatif, berarti yang ini tidak memenuhi. Kita pakai yang ini. Oke, nah yang kita butuhkan nilai sin dan cosnya. Gimana caranya?
kita kembalikan ke segitiga siku-siku ya. Mencari hubungan sin, cos, dan tan kan kita kembalikan ke segitiga siku-siku ya. Anggap ini X. Berarti kan tan itu depan per samping, berarti 2/1 atau min 2/1 ya. Depan per samping. Oke, berarti hasilnya jadi berapa ini? Miringnya itu adalah akar dari kuadrat. Min 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 5 ya. Berarti akar 5. Oke. Nah, oleh karena itu, karena yang ditanyakan adalah sin X ditambah cos X, berarti sin X adalah sin depan per miring, berarti min 2 per akar 5 ditambah cos itu adalah samping per miring 1 per akar 5. Berarti karena penyebutnya sudah sama, langsung aja min 2 ditambah 1 berarti min 1 per akar 5 dirasionalkan, ya kan? Dirasionalkan berarti dikali dengan akar 5 per akar 5. Hasil akhirnya adalah min 1/5 akar 5. Baik. Saya rasa bisa difahami ya. Oke, kita lagi ya. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ya. Misalkan misalkan sin kuadrat X plus cos X. Oke. Lalu sama dengan 0. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa katakanlah intervalnya dari 0 sampai dengan 360. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Baik, kalau seperti ini gimana caranya? Yang satu kuadrat, yang satu nggak pakai kuadrat, tapi fungsinya berbeda. Kalau ini tadi kuadrat fungsinya sama-sama sin, ini sama-sama tan. Ini kuadrat tapi fungsinya yang satu cos, yang satu sin. Berarti gimana caranya? Ingat hubungan sin dengan cos, ada rumus identitas. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kalau kita mau mengubah sin kuadratnya mudah saja. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya. Berarti ini kan rumusannya. Baik, sekarang kita coba praktekkan ya. Sin kuadratnya kita ubah menjadi ini maksud saya plus 1 ya. Plus 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah 1 min cos kuadrat X plus cos X plus 1 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ini kita jumlahkan 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi min cos kuadrat X plus cos X plus 2 sama dengan 0. Kita kali min semuanya berarti cos kuadrat X plus cos X min 2 sama dengan 0. Lalu inilah yang kita faktorkan ya. Atau sebelum itu kalau kesulitan kita misalkan aja dulu ya. Misalkan P-nya adalah cos X. Berarti ini kita ubah menjadi P kuadrat ditambah P min 2 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan hasilnya adalah P kali P ini plus 2 min 1 ya. Berarti P-nya sama dengan min 2 atau P sama dengan 1. Nah, yang kita butuhkan kan tadi nilai cos ya. Masukinlah cosnya, P-nya adalah cos X. Cos berapa yang nilainya min 2? Tidak ada, tidak memenuhi. Kenapa? Karena cos itu paling tinggi 1, paling rendah 1. Jadi ini tidak memenuhi ya. Nah, lalu yang berikutnya
Cos X sama dengan 1. Cos berapa yang nilainya 1? X yang bernilai 1 adalah 0. Atau 0 itu sama aja dengan 360 derajat. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Oke. Baik. Itu ya. Nah, yang terakhir, bagian terakhir nanti adalah bagian yang berbeda fungsi tapi sudutnya sama. Kalau itu tadi kita bisa lihat ini beda fungsi tapi sudutnya sama. Ini yang tadi ya, ini udah ada bilangan berpangkat. Yang tadi beda fungsi, beda sudut juga. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya sama? Sama sudutnya, tapi beda fungsi ya. Baik. Contoh ke-9. Misalkan soalnya begini ya, sebentar. Akar 3 cos X min sin X atau akar 3 cos X plus sin X sama dengan 1 ya. Lalu intervalnya katakanlah dari 0 sampai dengan 360 derajat yang diminta himpunan penyelesaiannya. Oke, bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, ada sebuah rumusan, kalau ada bentuk A cos X plus B sin X, maka bentuk ini kita bisa ubah menjadi K cos X min alpha. Nah, bisa kita ubah. Jadi akar 3 cos X plus sin X ini bisa kita ubah jadi K cos X min alpha. Kenapa harus kita ubah? Kenapa nggak diselesaikan aja? Ya nggak bisa, karena cos X dan sin X itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau cos 2X masih bisa kita ubah menjadi bentuk sin. Tapi kalau sin 2X juga masih bisa kita bentuk nanti ke dalam bentuk cos. Tapi kalau sama-sama cos X dan sin X itu sudah sederhana, sudah nggak bisa lagi diubah. Berarti bagaimana caranya? Mau nggak mau kita harus ubah ke dalam bentuk K cos X min alpha. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, K itu apa? K itu kita dapat dari akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan alfa itu didapatkan nanti dari tangan alfa sama dengan sin per cos ya. Berarti B per A. Nah, nanti nilai alfa dan K itu kita dapat dari kedua persamaan ini. Oke, nah kita praktekkan sekarang di soal nomor 9 ya. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu bahwa A-nya itu adalah akar 3, B-nya itu adalah 1. Oke. Nah, jadi kalau kita cari K, mudah aja. Berarti K itu adalah akar dari A kuadrat. A-nya adalah akar 3. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratin kan 3. Tambah 1 kuadrat 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Berarti akar 4 adalah 2. Oke. Sudah dapat K-nya bernilai 2. Sekarang kita mencari nilai dari alfanya. Caranya kita cari tangannya. Tan alfa adalah B per A. B-nya adalah 1 per alfa A-nya adalah akar 3. Ini kita rasionalkan, ya kan? Berarti kali akar 3 per akar 3, maka hasilnya 1/3 akar 3. Kita sudah tahu tadi bahwa 1/3 akar 3 itu adalah tangen daripada 30 derajat. Berarti alfanya adalah 30 derajat. Oke, berarti bentuk akar 3 cos X plus sin X itu bisa kita ubah dalam bentuk K cos X min alfa. Berarti K-nya 2. Berarti 2 cos X min 30 derajat itu sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini kan sudah balik ke soal awal tadi. Seperti soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Nah, ini tinggal pindahkanlah 2-nya ke kanan. Berarti cos X min 30 derajat sama dengan setengah. Ini tinggal kita hitung nilai X-nya ini ya. Caranya bagaimana? Nah, setengah itu adalah cos
60. Berarti cos dari X min 30 derajat sama dengan cos 60. Nah, kita anggaplah ini tadi sebagai X ya. Ini sebagai X, ini anggap sebagai alfa. Oke, sudah mudah. Tinggal kita selesaikan ya. Seperti soal nomor 2. Oke, nah tinggal kita selesaikan. Nah, caranya adalah yang pertama, X1 itu adalah alfa plus K dikali 360 derajat. Oke, ambillah X-nya itu X min 30 ya. X min 30 derajat sama dengan alfanya adalah 60 derajat plus K dikali 360. Berarti X min 30 nya pindah jadi 90. 90 derajat plus K kali 360. Oke, masukkan nilai K-nya. Karena X-nya itu mulai dari 0, berarti ambillah K-nya yang positif saja ya. Dari 0 dulu deh. Berarti X-nya adalah, ini habis 90. K-nya ambil 1, X-nya adalah 360 tambah 90, sudah 450, sudah lebih ya. Berarti yang pertama ini memenuhi, yang kedua sudah tidak memenuhi lagi. Oke, lanjut ke X yang kedua. Berarti X yang kedua min alfa plus K dikali 360. X-nya tadi adalah X min 30 derajat, alfanya adalah 60, berarti min 60 ya. Min 60 derajat plus K dikali 360. Oke, pindahkan ini jadi plus, berarti X-nya adalah min 30 derajat plus K kali 360. Oke, sekarang kita masukkan nilai K-nya 0 ya. K-nya 0, X-nya min 30 ya. Tidak memenuhi. Masukin K-nya 1. Berarti 360 dikurang 30 berarti 330. Kalau kita masukin K-nya 2 sudah jelas terlalu besar ya. 720 kurang 30. Berarti berhenti aja sampai di sini. Yang pertama tidak memenuhi, yang kedua memenuhi. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaian untuk soal nomor 9 itu adalah 90 dan 330. Oke, baik. Saya rasa ini materi untuk persamaan trigonometri. Ya, semoga semua soal-soalnya sudah memenuhi ya jenis-jenis soal yang bisa keluar pada saat ujian. Oke, semoga dengan ini bisa menolong kita semua mempersiapkan diri di dalam menghadapi soal-soal persamaan trigonometri. Saya rasa itu saja. Sukses buat kita semua. Salam sehat. Jayo.